dalam Al-Quran, Allah memaparkan banyak perbuatan Bani Israel yang menyimpang dari petunjuk syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengobrak-abrik atau merubah atau memindah-mindahkan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi adalah puncak dari pembangkangan Bani Israel kepada syariat Allah. Lalu, bagaimanakah dengan bangsa Indonesia? Apakah bangsa Indonesia memiliki persamaan sifat seperti bangsa Israel? Kan ada pernyataan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya sudah pasti ada kemungkinan semua bangsa bisa saja akan seperti bangsa Israel. Bangsa Indonesia pun sudah terbiasa merubah-rubah aturannya sendiri. Padahal aturannya itu dirumuskan sendiri, disepakati sendiri, dan disahkan sendiri sebagai suatu perjanjian membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah dua perjanjian yang dinyatakan telah disepakati seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke sejak 18 Agustus 1945. Sayang seribu sayang, ada sekelompok orang yang mengaku bangsa Indonesia yang masih pikir-pikir untuk menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, apatah lagi untuk segera melaksanakannya. Bahkan di dalam keengganannya mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila itu, orang itu malah coba-coba berselingkuh dengan nilai-nilai paham lain yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Inilah ciri orang yang munafik, yang fasik. Ia mengingkari apa yang disepakati. Ia menyuruh orang berbuat kebajikan padahal ia tidak mengerjakan. Lain di bibir, lain di hati, lain pula perbuatannya. Jika kelompok munafik hanyalah rakyat jelata, maka dampaknya bagi NKRI tidak akan begitu signifikan. Tetapi bila berada di elit politik dan penguasa, maka kehancuranlah bagi bangsa ini. Di manakah kau, hai para ulama, para ustadz, habaib dan kiai, tokoh ormas Islam, pemuda muslim dan para santri, umat Islam dan para pembela Islam? Murtad sajalah kalian jika perusak Pancasila itu masih leluasa hidup di negeri ini. Dengan tidak dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila oleh para penguasa, maka rakyat menjadi korban dan menanggung penderitaan karena peraturan yang berlaku akan bertentangan dengan konsep kesejahteraan rakyat. Teori kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila sangat tepat karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai bila berdasarkan petunjuk Tuhan yang Maha Esa. Sementara teori kesejahteraan yang diagungkan oleh paham-paham yang tidak berdasarkan ketuhanan hanyalah slogan propaganda untuk merebut kekuasaan semata. Jika tidak berpaham Pancasila, mereka menjadikan teori kesejahteraan sebagai iming-iming agar dapat memperalat rakyat untuk memuaskan ambisi kekuasaannya. Peraturan yang dicetuskan oleh penguasa bangsa Indonesia hingga dewasa ini
banyak yang kontradiktif. Apakah bukti mereka belum melaksanakan Pancasila? Anda sendiri yang menilai. Kedaulatan di tangan rakyat, dan rakyat yang memilih penguasa secara langsung. Tetapi rakyat mengeluh dan mengoreksi pemerintah, langsung ditangkap. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah memanipulasi peraturan dengan pernyataan golput itu haram, padahal memilih adalah hak, bukan kewajiban. Kalau rakyat berdaulat, berhadapan dengan pemerintah untuk membela kepentingan masing-masing, polisi berpihak kepada siapa? Menurut Pancasila, ya bela rakyat, karena ibu kandung polisi, ya rakyat. Awalnya, penguasa menghimbau agar rakyat turut serta dalam proses pembangunan negara. Tetapi ketika kepentingan penguasa terusik oleh peran serta masyarakat, keluar peraturan harus minta izin dulu dan jangan main hakim sendiri. Alhasil, rakyat bingung. Ada aturan menggunakan helm dalam berkendara. Kalau untuk menjaga keselamatan kepala saja, kata rakyat, sorban yang tebal juga bisa. Atau pajak dari usaha helm lebih besar. Berpikir tidak dengan hikmah kebijaksanaan. Lihat saja rokok. Sudah jelas merusak kesehatan. Tetap saja bebas diproduksi dan dijual di tengah masyarakat. Kalau di stop sayang dong, karena pajaknya besar. Ini kan tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Para penghafal Al-Quran tidak bernilai bisnis, bahkan tidak kena pajak. Jadi nggak ada untungnya bagi negara. Apalagi harus mendapat beasiswa di perguruan tinggi. Jadi di stop saja. Habis itu Pancasilais karena mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang menghujat dan berdebat dengan orang lain berdasarkan logika yang cetek dibiarkan berkeliaran merusak suasana berbangsa dan bernegara. Padahal Pancasila menghendaki hikmah dan kebijaksanaan. Ada orang yang hobinya menghujat dan mencaci maki para ulama yang merupakan pewaris nabi-nabi. Mungkin suatu saat tega pula mereka membunuh para ulama sebagaimana kekafiran bangsa Israel. Bertaubatlah.